Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Febri Nulandra dengan NIM 1916050104 dari Perbankan Syariah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penyaluran ataupun pembiayaan murabahah. Nah, sebelum masuk ke penyaluran atau pembiayaan murabahah, nah di sini kita kenali dulu apa-apa saja sih produk penyaluran dana pada bank syariah. Nah, produk penyaluran dana pada bank syariah itu ada berbagai macam. Produk penyaluran dana yang terdapat di bank syariah, penyaluran dana itu bisa dikenal dengan pembiayaan dilakukan masyarakat pada bank disebabkan kekurangan dana dalam penyelenggaraan penyaluran dana. Ada beberapa akad yang dilakukan bank syariah. Jadi, produk-produk penyesuaian dengan akad yaitu akad jual beli, akad sewa menyewa, akad bagi hasil, akad pinjam meminjam. Yang pertama berdasarkan akad jual beli. Untuk jual beli akadnya ada 3, yaitu akad murabahah, salam, dan istisna. Nah, barulah sekarang kita membahas apa itu murabahah. Secara definisi murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan. Seberapa harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Nah, di sini contoh kasusnya adalah Dail ingin meminjam uang ke bank syariah untuk membeli mobil. Nah, dari bank syariah sendiri di sini tidak akan memberikan uangnya kepada Dail, tetapi dia akan membeli mobil tersebut kepada showroom dan mobil tersebut akan diberikannya kepada Dail. Nah, Dail sendiri yang akan membayar angsuran mobil itu kepada bank syariah. Nah, selanjutnya apa sih itu murabahah? Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan untuk melalui akad bai murabahah bil waqdi lisi syira dan bai murabahah lil amri lisi syira. Nilai keuntungan yang didapatkan perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis ribun atau laba melalui jual beli secara cicilan maupun tunai. Akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transaksi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai dengan permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, selanjutnya apa saja syarat dan ketentuan murabahah? Nah, syarat dan ketentuan murabahah di sini yang pertama yaitu keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Selanjutnya ataupun yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Selanjutnya ataupun yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya, apabila pembeli dilakukan secara hutang. 4. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberikan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang. Yang kelima, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Yang keenam, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
Yang ketujuh, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Yang kedelapan, adanya ijab dan qabul. Nah, di sini teman-teman jangan takut. Di sini dalam perjanjian murabahah sendiri juga mempunyai landasan hukum. Landasan hukum pada transaksi murabahah berasal dari Quran. Surat yang pertama itu Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga pada Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, selanjutnya di sini apa saja sih kegunaan akad murabahah ini? Di sini akan dijelaskan beberapa kegunaan akad murabahah. Yang pertama itu sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan dan lain-lain. Yang kedua untuk pembiayaan kebutuhan produk seperti mesin produk, alat-alat perkantoran dan juga yang ketiga acara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan atau menyebutkan keuntungan atau kelebihan dari akad murabahah. Akad murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli, tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Berikut beberapa keuntungan atau kelebihannya. Yang pertama itu keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berada dengan akad mudharabah atau musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Nah, yang kedua, margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah. Yang ketiga, transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki risiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut. Baik itu mengalami keuntungan maupun rugi, transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan juga jenis-jenis murabahah. Di jenis murabahah ada atau tersedia dua jenis akad murabahah yang bisa dilakukan. Akad murabahah dengan pesanan. Pada akad murabahah ini, transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan harus membayar barang yang telah dipesan, serta jika barang yang telah dibeli nilainya berkurang sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja akan merugikan akad atau mengurangi akad dan penurunan nilai tersebut menjadi tanggung jawab atau beban penjual. Sebaliknya, jika tidak mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang telah dipesan oleh penjual. Nah, selanjutnya akad murabahah tanpa pesanan. Sesuai nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan pembiayaan ataupun penyaluran dana, tunggu apa lagi teman-teman? Bank Syariah solusinya. Sekian penjelasan dari akad murabahah dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk semua perhatian. Saya sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke?